Komitmen menuju gereja ekologis. 33. Di tengah krisis ekologi yang dahsyat, kami Keuskupan Ruteng berkomitmen untuk menjadi gereja yang ekologis, yang membangun persekutuan umat Allah bersumber dari persekutuan Trinitaris. 34. Pertama-tama, kami ingin mengembangkan liturgi ekologis, yaitu perayaan perjumpaan Allah dan manusia serta seluruh alam semesta. Alam tidak hanya dipakai sebagai media liturgi, tetapi juga sungguh terlibat dalam memuliakan Allah. Bukan hanya manusia yang memuji Allah, tetapi juga biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Secara istimewa dalam Ekaristi, bersatu dengan anak yang menjelma, seluruh kosmos mengucap syukur kepada Allah. 35. Kami juga ingin mengembangkan pedagogi ekologis untuk menyadarkan dan membarui perilaku manusia yang ramah lingkungan. Pedagogi ekologis tidak hanya mengusung tema ekologis, tetapi juga menggunakan pola ekologis, misalnya katekese di tengah alam. Lebih dari itu, dalam pedagogi ekologis, alam sendirilah yang turut menjadi pewarta. Langit mewartakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. 36. Kami ingin menumbuh kembangkan diakonia ekologis. Pelayanan kasih gereja terarah tidak hanya pada manusia yang lemah dan rentan, tetapi juga pada makhluk ciptaan yang mengalami nasib yang naas di jagat raya ini. Diakonia ekologis melindungi dan merawat spesies yang terancam punah, tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. 37. Kami ingin mengembangkan pula spiritualitas ekologis, sebab ekologi integral hanya dapat terwujud melalui pertobatan ekologis dan pembaruan gaya hidup manusia. Kami ingin membangun pola hidup ugahari yang menggunakan alam sejauh dibutuhkan dan tidak menggunakan alam bila hal itu tidak mutlak diperlukan. Lebih dari itu, kami ingin melepaskan kebiasaan dan pola hidup yang merusak alam dan sesama. 38. Kami juga ingin mengembangkan dan menghayati kontemplasi ekologis, yakni suatu keselarasan yang jernih dengan dunia ciptaan dan berjumpa dengan Sang Khalik dalam keagungan dan keindahan ciptaannya. Program Pastoral Ekologi Integral HPS 2024 39. Bersama Gereja Universal, kami ingin terlibat dalam 7 tujuan bentuk aksi Laudato Si Action Platform, yaitu respon terhadap seruan bumi, terhadap seruan orang miskin, ekonomi ekologis, adopsi gaya hidup berkelanjutan, pendidikan ekologis, spiritualitas ekologis, dan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat. 40. Dalam konteks Keuskupan Ruteng, tujuan dan perubahan program pastoral ekologi integral adalah: pertama, pelayan pastoral memiliki kapabilitas ekologi integral yang harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Kedua, umat menyadari, tergerak, dan mampu menjalankan ekologi integral yang harmonis, pedagogis, dan sejahtera. 41. Untuk mewujudkan ekologi integral tersebut, kami melaksanakan program-program ekologi integral dalam 3 bidang, yaitu bidang edukasi pastoral, termasuk program diseminasi pastoral, penguatan motivasi, dan komitmen pelayan pastoral, dan pelbagai program-program unggulan ekologi integral yang nyata. Selain itu, kami juga akan mengadakan aneka lomba ekologi serta pelbagai gerakan ekologis. Semua program ini tentu dibingkai dalam manajemen pastoral ekologi integral. 42. Dalam bidang edukasi ekologi integral, kami ingin melaksanakan program-program berikut: sosialisasi surat gembala Natal dan Paskah Uskup, khotbah pelayanan pastoral,
rekoleksi paroki atau kelompok kategorial atau lembaga, katekese umat ekologis, pengumuman atau imbauan paroki, seminar, lokakarya, hari studi, kampanye ekologis di setiap paroki, baliho, poster, plakat, stiker, pamflet, dan lain-lain, dan lontoleok. Semua program ini bertemakan ekologi HPS, harmonis, pedagogis, dan sejahtera. 43. Diseminasi pastoral ekologi integral akan kami lakukan melalui media komunikasi sosial seperti website, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, media cetak milik keuskupan, paroki, lembaga, serta Radio Talagewang Keuskupan Ruteng. 44. Dalam bidang penguatan spiritual, motivasi dan komitmen, kami akan mengadakan program-program berikut: misa launching pastoral ekologi integral, ibadat ekologis, khotbah, rekoleksi, retret, doa tahun pastoral ekologi integral, lagu tahun pastoral ekologi integral, serta kebangunan rohani Katolik. 45. Terkait program unggulan ekologi integral, kami ingin mengadakan program-program berikut: kebun sayur mayur atau buah-buahan organik di lahan paroki sebagai kebun contoh, kebun tanaman palawija atau tanaman perdagangan di lahan paroki sebagai kebun contoh, penanaman 1000 anakan pohon kayu di lahan paroki atau stasi sebagai lahan contoh, penghijauan di mata air, bukit dan dataran gersang, serta lain-lain, distribusi tanaman kepada umat, pantai dan laut bersih, daerah aliran sungai ekologis. 46. Selain berbentuk program, kami akan melakukan berbagai gerakan nilai dan habitus baru dalam gerakan: menanam pohon bernilai ekonomis, opus manuale di sekolah atau asrama, komunitas maupun biara, pangan lokal organik setiap hari Senin, kawasan bebas rokok, pantang rokok setiap hari Minggu, Jumat bersih, wadah air minum non-plastik, membawa wadah air sendiri dalam setiap kegiatan, bebas kantong plastik. 47. Selain itu, kami juga akan mengadakan aneka lomba ekologi yang mendorong semangat dan sukacita ekologis melalui lomba taman pastoran, ini level kevikepan dan kemudian keuskupan, taman gereja juga untuk level kevikepan kemudian keuskupan, taman biara level keuskupan, KBG bersih, asri, sehat, kita singkat KBG BAS, sekolah bersih, asri, sehat, sekolah BAS, pembuatan souvenir dengan menggunakan bahan bekas. 48. Terkait dengan pola konsumsi, kami ingin mengadakan edukasi untuk umat agar berbudaya konsumsi pangan sehat dengan memilih aneka pangan lokal organik sebagai alternatif konsumsi beras, mengolah makanan dengan tepat, menyimpannya dengan aman dan sehat, mengurangi dan menghindari sisa makanan, serta mengolahnya menjadi sumber bahan pupuk organik, membudidayakan aneka pangan lokal seperti sorghum, talas, umbi-umbian, dan lain-lain. 49. Terkait dengan sampah, kami berkomitmen untuk melakukan program penyediaan tempat sampah di depan gereja, kapela, aula, dan pastoran yang memilah sampah organik dan anorganik. Pengolahan sisa sampah organik menjadi ekoenzim dan pupuk organik. Pengolahan sampah anorganik dengan cara 5R, reduce, recycle, reuse, repair, dan refurnish. Pembentukan tim kebersihan paroki dalam naungan seksi GPIC Dewan Pastoral Paroki, kolekte sampah, kerjasama dengan desa
untuk membangun tempat pembuangan akhir. 50. Terkait dengan penggunaan air, kami berkomitmen untuk melakukan gerakan hemat air, merawat sumber mata air, melindungi sumber air tanah, mengatur limbah air, dan membangun sumur resapan dan bak penampungan air hujan. 51. Terkait dengan hutan, kami berkomitmen untuk terlibat mengembalikan fungsi hutan ke fungsi vitalnya untuk menjaga iklim, sumber mata air, obat-obatan, pangan, bioenergi, tempat hidup keanekaragaman hayati, serta penahan erosi dan banjir. Bekerjasama dengan pemerintah dan pihak lain dalam gerakan reboisasi dan penghijauan lahan kering dan gundul, serta hutan bakau di pantai. 52. Terkait dengan energi, kami mendorong gerakan hemat energi listrik, mengurangi penggunaan energi fosil seperti bensin, solar, batu bara, dan lain-lain, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan mendorong penggunaan teknologi bersih. 53. Ketidakadilan ekologis juga berdampak pada kelompok rentan. Karena itu, kami ingin terus memberdayakan umat di wilayah lingkar tambang, keluarga migran, orang difabel, anak terlantar, ODGJ, dan bayi stunting. 54. Kami juga berkomitmen untuk memberikan edukasi, memperkuat motivasi, menggalakkan gerakan, dan mengembangkan program ekologi integral bagi kelompok kategorial, SKAMI, OMK, keluarga, lembaga asrama, dan komunitas-komunitas. 55. Dalam dunia lembaga pendidikan Katolik, kami akan mengupayakan kurikulum sekolah berwawasan lingkungan, katekese, rekoleksi, dan retret, ibadat ekologis, lingkungan sekolah yang asri dengan kebun sekolah dan taman bunga ekologis, kelompok pencinta alam sekolah. 56. Kami menyadari pentingnya kerjasama jejaring untuk mewujudkan ekologi integral. Karena itu, kami ingin melanjutkan kerjasama yang kreatif dan konstruktif dengan pemerintah, para aktivis lingkungan, lembaga pendidikan, media, dan berbagai komunitas adat dan lintas agama demi mewujudkan ekologi integral yang harmonis, pedagogis, dan sejahtera. 57. Kami mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan yang menjamin keutuhan ciptaan lokal dan mengawasi pelaksanaannya, seperti aturan pelarangan penembakan burung dengan senapan angin, penangkapan ikan dengan alat strom listrik, pengaturan kawasan lintasan dan parkir hewan, dan lain-lain. 58. Dalam mendukung pengembangan ekologi yang sejahtera, kami ingin melanjutkan event pariwisata holistik Keuskupan Ruteng yang berwawasan ekologis, yakni Festival Golokwe Labuan Bajo tanggal 10 sampai 15 Agustus 2024, Festival Golocuru Ruteng tanggal 4 sampai 7 Oktober 2024, dan perayaan Hari Pariwisata Internasional 2024 di Manggarai Timur. Demikian pula, kami akan terus melanjutkan program ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan keberlanjutan ciptaan. 59. Seluruh reksa pastoral ekologi integral tahun 2024 akan kami wujudkan dalam lingkaran manajemen pastoral, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efisien dan efektif. Penutup. 60. Allah telah menulis sebuah buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah banyaknya makhluk yang ada di alam semesta. Dalam keanekaragaman, keunikan, dan keharmonisan makhluk ciptaan terpancar keindahan dan keagungan Sang Khalik. Karena itu, dalam gerakan ekologi integral bersama seluruh makhluk yang fana dan terbatas, kami ingin menjangkau langit biru yang tanpa batas dan berjumpa serta bersatu dengan Sang Khalik melalui Kristus, pengantara ciptaan. 61.
Dalam pelukan mesra Bunda Maria, Ratu seluruh dunia ciptaan, kami mempersembahkan Ibu Bumi ke dalam rahim ilahi, sehingga menjadi rumah bersama yang memelihara dan mengasuh semua makhluk. Dalam semangat persaudaraan sejagat, kami menyerahkan seluruh komitmen pastoral ekologis integral ke dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Laudato Si, terpujilah Engkau. Wailengkas Ruteng 11 Januari 2024 dalam persaudaraan sidang postnatal Uskup Ruteng, Monsinyur Cyprianus Hormat.